Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang mata kuliah Hal 1, yaitu program dari Hima Teknik Industri, yaitu kerja IP. Saya akan sedikit menjelaskan kepada kalian salah satu contoh soal dari pertemuan 4, 5, dan 6, yaitu ada aturan rantai. Di sini saya ada soal. Gunakan aturan rantai untuk persamaan fx sama dengan sin kuadrat 7x min 6. Jadi untuk aturan rantai ini, pertama kita harus menggunakan permisalan. Jadi misalkan 7x sama dengan ini, kita anggap U. Jadi misal U sama dengan 7x kurang 6. Karena namanya penurunan atau turunan, berarti kita turunkan 7x kurang 6 ini, jadi U aksen. 7x kurang 6 ini kalau diturunkan jadi 7. Kenapa 7? Karena misal 7x, kalau 6 diturunkan bagi habis. Misal 7x, kalau penurunan itu berarti ini anggap 1 dikali 7, 1 dikali 7, x, 1 dikurang 1. 1 dikali 7 hasilnya 7, 7x, 1 dikurang 1, 0. Semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi 7 dikali 1 hasilnya 7. Kurang lebih begitu. Lanjut ke bagian ini. Kalau udah misalkan kita masukkan ke persamaan yang tadi. Jadi kan udah U. Jadi ke fx sin kuadrat dalam kurung U, karena tadi udah dijadikan U. Lalu sekarang kita turunkan sin kuadrat U ini jadi f aksen x. Turunan dari sini itu apa? Turunan dari sini itu cos. Turunan dari sin cos. Kalau turunan dari cos min sin. Lalu seterusnya begitu. Ya, cara penurunan sin itu kalau kuadrat, jadi yang pertama sama kayak yang tadi, 2-nya itu dipindahin ke depan, 2 dikali sin U-nya tetap ditulis sin U, lalu turunan dari sin. Turunan dari sin itu cos, dikalikan cos U. Nah, ini udah segini turunannya. Tapi kalau dilihat lagi, 2 sin U cos U itu adalah salah satu fungsi identitas trigono. Kalian bisa pelajari lagi itu di identitas trigonometri. Jadi identitas dari 2 sin U cos U itu adalah fx adalah sin 2U. Sin 2U. Jadi 2 sin U cos U itu sama kayak sin 2U. Nah, ini udah turunannya. Lalu sekarang kita masukkan turunan ini dengan yang ini. Jadi sebelah sini aja. Jadi f aksen U sama dengan yang tadi sin 2U dikalikan U aksen. Sekarang kita tinggal masukkan U yang ini adalah persamaan yang ini. F aksen U sama dengan sin 2 kali U punya 7x min 6 dikalikan U aksen. U aksennya tadi 7. Oh, 7. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa kalikan 7 dengan sin terlebih dahulu. Jadi 7 sin 2 7x min 6. Nah, sebenarnya udah kayak gini juga bisa. Udah ini solusi akhirnya, tapi bisa lebih sederhanakan lagi. Jadi 7 sin 2 dikali 7x 14x dikurang 2 kali 6 12. Nah, jadi ini solusi dari
aturan rantai nomor 1. Jadi untuk soal yang kedua ini kita menentukan nilai dari maksimum lokal dan minimum lokal dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat menggunakan teori turunan. Untuk mencari nilai maksimum lokal dan minimum lokal itu kita memerlukan dua turunan. Jadi turunan yang pertama f aksen x dan turunan yang kedua f double aksen x. Kita cari dua turunan yang pertamanya. Turunan dari x pangkat 3 yaitu adalah 3x kuadrat seperti cara yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu turunan dari 9x kuadrat adalah 2 kali 9 berarti 18x. Lalu turunan yang kedua ini adalah turunan lagi dari turunan yang pertama. Jadi yang pertama itu diturunkan lagi, jadi itu turunan kedua. 3x kuadrat 3 diturunkan jadi 6x ditambah 18x diturunkan 18. Nah, kita kalau udah punya dua turunan ini, sekarang kita mencari titik stasioner. Titik stasioner. Cara mencari titik stasioner ini menggunakan turunan yang pertama, itu f aksen x dengan 3x kuadrat ditambah 18x. Nah, ini kita cari masing-masing x-nya. Ini kalau disederhanakan lagi kan 3x nya bisa dikeluarin. 3x dalam kurung x ditambah 3 kali berapa yang hasilnya 18x. 6 berarti. Tambah 6. Jadi ini kalau dimasukin lagi bakal jadi kayak gitu. Nah, sama dengan 0. Kalau mau cari titik x, berarti 3x sama dengan 0 sama x tambah 6 sama dengan 0. 3x berarti x sama dengan 0 per 3. 0 per 3 itu berapa? 0. Berarti x yang pertama 0, untuk x satunya 0, untuk x 2 nya x sama dengan 0 sama dengan 6 berarti. Berarti x sama dengan 6, berarti x 2 nya 6. Nah, kalau udah ketemu x ini, sekarang kita tentukan titik mana yang merupakan maksimal atau minimum lokal. Cara menentukannya, substitusikan x1 sama x2 ini pada turunan yang kedua. Pada sini. Nah, ini substitusikan sub x sama dengan 0, x sama dengan 6 ke f double aksen x. Kita coba dulu ya, x sama dengan 0. Berarti f double aksen 0 6x. 6x nya kita ganti dengan 0 tambah 18. Berarti hasilnya 0 tambah 18. Hasilnya 18. Nah, karena hasilnya positif, 18 itu kan lebih dari 0. Kalau yang hasilnya positif itu berarti artinya minimum lokal. Minimum lokal. Oke, jadi kenapa analoginya minimum lokal itu positif itu minimum lokal? Karena positif itu dia mau belok ke atas, jadi positif hasilnya. Kalau maksimum lokal itu di atas, mau turun makanya negatif. Berarti kalau minimum lokal itu ingat-ingat positif, kalau maksimal lokal itu negatif. Nah, ini udah ketemukan minimum lokalnya. Berarti biasanya kalau yang ininya minimum lokal, yang satunya lagi maksimal lokal. Tapi kita coba dengan pembuktian. Berarti x min 6 masukkan juga ke f double aksen. F double aksen min 6. Berarti 6 dikali min 6 tambah 18. Berarti min 36 tambah 18. Hasilnya min 18. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau minus itu berarti kurang dari 0 kan. Nah, kalau kurang dari 0 itu berarti artinya maksimal lokal. Nah, kita udah tahu titik. Jadi titik x itu adalah minimum lokal. Titik x0, x min 6 itu adalah max lokal. Sekarang kita cari tahu titik minimum lokal itu di mana, maksimum lokal itu. Jadi kalau Anda udah tahu kan x-nya tuh 0, y-nya belum ketahuan. Kalau yang ini x-nya tuh min 6,
koma, Y-nya belum ketahuan. Berarti kita tinggal cari Y-nya aja. Cara cari Y itu pakai X sama dengan 0. Pakai ya, X sama dengan 0. Berarti masukin persamaan yang awal. Nah, masukin persamaan yang ini. Persamaannya fx sama dengan x pangkat 3 tambah 9x kuadrat. Seperti yang tadi jelaskan, kalau mau cari Y itu berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan yang sudah diketahui. Oh bukan. Oh bukan sama dengan 0, tapi kita substitusi x yang sudah diketahui ke persamaan ini. Jadi f kan ini 0, jadi f 0 sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 9 kali 0 pangkat 2. Hasilnya kan 0. Berarti titik minimum lokalnya itu 0,0. Kalau yang satu lagi kita cari Y, substitusikan x persamaan yang awal. Fx sama dengan x pangkat 3 tambah 9x kuadrat. Berarti f min 6 substitusikan ke persamaan ini, min 6 pangkat 3 tambah 9 kali 6 pangkat 2. Oke, jadi min 6 pangkat 3 itu berapa? Kalau yang pangkatnya ganjil itu hasilnya minus, tetap kalau ini minus. Jadi hasilnya kurang lebih min 216 tambah 9 kali. Kalau pangkatnya positif berarti hasilnya kalau pangkatnya genap berarti hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil berarti hasilnya negatif. Kalau konteksnya negatif. Ya berarti 9 kali 6 kali 2 pangkat 2 hasilnya 324. Nah, sudah 108. Jadi ini Y-nya. Berarti Y-nya itu 108. Berarti kita ketemu tadi ini koordinat minimum lokal. Ini koordinat maks lokal. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.